Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Bun Rocky memprediksi yang menuduh, yang memfitnah ijazah milik Bapak Jokowi akan dipenjara 2, 3 sampai 4 orang. Dan di video selanjutnya di mana ada Bung Kodori itu mempermalukan Refli Harun di salah satu diskusi publik di salah satu stasiun televisi nasional karena Bun Refli ini tidak mau dikalah soal perdebatannya yang selalu memfirmi jahat keluarga Bapak Jokowi. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Ini asli atau palsu? Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. TNI. Berarti Kodari membantah Komarudin dong. Di mana membantahnya? Tadi Komarudin mengatakan ini silaturahmi. Ya. Kalau beliau mengatakan ini forum Prabowo untuk menegaskan bahwa dia didukung oleh TNI dan Oh iya memang, nggak apa-apa. Yang benar tuh silaturahmi atau beliau benar, forum... saya juga benar. Itu kan penjelasan beliau sebagai PPAD. Saya sebagai orang di luar. Sama dengan ini. Ini Pak Refli. Bro, ada hasil begini. Anda kan udah menjelaskan panggung depan, panggung belakang. Itu panggung belakang versi Anda, ini panggung belakang versi saya. Boleh dong. Itu sama-sama panggung belakang lucu. kita. Ada hakim Kan kita bukan bagian dari keluarga TNI. Ada hakim. Anda di luar. Saya juga di saya luar, sama-sama tanya. panggung belakang. Ada Gini loh, yang Anda sampaikan itu Pak Refli bukan fakta tapi opini. Jadi saya gampang aja jawab opini juga. Ini tapi saya bisa pastikan begini, bahwa bahwa diteruskannya Hasan Nasbi sebagai kepala PCO itu adalah 2 peristiwa yang terpisah. Nggak ada hubungannya dengan soal Pak Kunto. Nggak ada hubungannya. Tapi nggak ada berdekatan semuanya, Pak. Itu namanya asosiasi berdasarkan waktu. Asosiasi berdasarkan waktu bukan berarti ada hubungan sebab akibat. Inilah kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir. Asosiasi waktu dianggap sebagai hubungan kausalitas. Kesalahan berpikir. Iya. Padahal saya tadi mau bikin lelucon. Leluconnya gini, ini ada hakim. Jaksa bilang, begini tuduhannya. Kata hakim, Anda benar. Pengacaranya bilang, oh enggak, begini. Kata hakim, Anda juga benar. Loh, ini jaksa sama pengacara kok benar semua. Penonton bilang, Pak Hakim nggak bisa dong, masa itu benar? Ini juga benar. Kata hakim, Anda juga benar. Kita kembalikan kepada pemirsa ya. untuk lebih percaya dengan versinya Refli atau Kodari gitu. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Pertama begini, beliau itu presiden de facto de jure, ya. Presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi. Undang-undang dasar itu mengatakan demikian. Jadi tidak ada lagi kewenangan di tangan Pak Jokowi, itu nggak ada, semuanya di tangan Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo ini ketua partai, partainya besar. Kemudian partai pendukungnya itu 80% lebih. Kok bisa yang didukung 80% itu diatur sama yang nggak punya partai? Pak Jokowi ini kan nggak punya partai. Nggak punya kekuatan di parlemen sama sekali. Yang ketiga, approval ratingnya Pak Prabowo itu 80%. Tertinggi di negara-negara maju, negara-negara G20. Jadi beliau itu kalaupun misalnya bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Beliau ini bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, kemauan rakyat gitu ya. Kalaupun misalnya mau disebut, rakyat itu siapa? Rakyat itu namanya Naila. Itu dia, seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, pendapatan orang tuanya cuma 1 juta per bulan, anggota keluarga 5. Nah itu orang yang kira-kira menjadi pendulum atau menjadi kompas bagi Pak Prabowo jadi untuk intinya ini adalah penugasan ya? Satu lagi, Pak Prabowo itu orang yang kepribadiannya itu sangat kuat, Pak. Bu, ya, jadi nggak ada yang bisa mendrive. Belum presiden aja nggak bisa didrive, apalagi kalau sudah jadi presiden. Terima kasih. Roy Suryo menduga ada upaya kriminalisasi terhadap kasus ijazah palsunya Joko Widodo ya, guys ya. Jadi Roy Suryo tidak mau disalahkan. Seharusnya yang paling bersalah itu yaitu orang yang pertama kali mengunggah ijazahnya Pak Jokowi. Begitu menurut
menurut Pak Roy Suryo ya. Jadi kalau seandainya nih ya, Roy Suryo punya cita-cita kalau suatu saat bisa bertemu dengan Pak Joko Widodo, Roy Suryo sangat ingin menanyakan, kenapa sih Pak ijazah ini dibiarkan berlarut-larut gitu? Apakah kemudian Pak Joko Widodo sengaja untuk membuat kisruh atau ingin mengadu domba anak bangsa seperti itu? Nah ya, jadi alih-alih untuk memperbaiki segala kesalahan yang sudah terjadi, malah Roy Suryo mengatakan apakah kemudian Pak Joko Widodo dengan sengaja ya membiarkan soal ijazah ini jadi kisruh dan ada upaya adu domba. Aduh, jatuhnya di sini itu Pak Joko Widodo korban fitnah ya. Lalu kenapa kemudian Roy Suryo punya pikiran kalau Pak Joko Widodo sengaja untuk mengadu domba anak bangsa? Justru yang bertanyakan itu apa tujuan orang mempertanyakan ijazahnya Pak Joko Widodo? Dan menurut hukum ya ini tuh sifatnya cuma in personam ya. Jadi nggak ada efeknya juga buat negara. Jadi siapa yang menuduh, buktiin dong. Jangan malah udah nuduh orang lain lagi. Itu not wise dan tidak dewasa. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo ya. Ancaman kudu cerita respon. Jangankan ancaman penjara, ancaman nyawa pun saya tidak takut. Kalau memang nggak takut kok kemarin itu, kenapa kok ngadu-ngadu kok sama si Rizik Sihab? Udah gitu kok ngadu-ngadu pula lagi sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Mana buktikanlah ketidaktakutanmu itu. Masa begitu dilapor Bapak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya kok termangir pun doh. Banyak kali gayamu lapet. Kita lihat aja, udah panik kalian semua. Salah satu kawanmu itu dipanggil ke kepolisian, tiba-tiba malamnya bisa ditabrak sepeda motor. Alasannya lagi ditabrak sepeda motor, dia persilakan pergi, yang nabrak itu kan bodoh itu namanya. Masa baru ditabrak, makasih banyak ya udah ditabrak ya, bye bye gitu. Terus itu lagi si Kurnia itu diperiksa lebih daripada 9 jam. Alasannya apa? Kenapa kawan kalian bilang apa? Ini tidak manusiawi nih. Udah tahu Kurnia itu lagi sakit kok diperiksa lama-lama. Apa urusannya? Biar gak lama diperiksa, suruhkan Kurnia itu pakai penyangga leher kayak siapa kemarin, Roy Suryo beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Roy Suryo pakai penyangga leher, dijemput juga sama polisi. Iya kan? Jadi udahlah ya, kalau panik bilang panik, minta tolong kau ya. Jangan kau kemarin itu minta tolong kau sama Rizik Sihab, minta tolong lagi kau sama Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sekalian aja kau minta tolong sama Gubernur Sumatera Utara. Gimana kira-kira? Ya nggak bisa lah Pung. Mana mungkin dia berani minta tolong sama Gubernur Sumatera Utara? Gubernur Sumatera Utara itu kan menantunya Bapak Jokowi. Rismon mau melum Rismon. Ya sampean tuh lelah banget ya meneliti ijazah fotokopi. Lah sekarang malah nyalahin yang upload pertama kali di medsos. Lah tahu kalau fotokopi kenapa dianalisa Pak? Sekian tahun ngeyel, bener ini palsu. Udahlah Pak, sampean itu ngapain lagu Indonesia Raya aja lah. Ya, malu mantan menteri lulusan UGM gak apal Indonesia Raya. Sampai rapat pun sampean tertidur. Malu anak cucu.